Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 2123, Teman Chu Feng. Menilai dari situasi ini, tampaknya Ying Chong telah dimurnikan, kata lelaki tua buta itu. Itu benar. Dia benar-benar halus. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan angin sepoi-sepoi menyapu. Tulang-tulang yang tampaknya utuh dari master istana Aula Kegelapan segera berubah menjadi debu. Itu bukan disebabkan oleh kekuatan Chu Feng. Sebaliknya, itu karena tulang dari master istana Aula Kegelapan benar-benar terlalu lemah. Melihat pemandangan ini, ekspresi para penjaga semuanya berubah. Dengan kultivasi yang dimiliki oleh Master Istana Kegelapan, bahkan jika dia berubah menjadi tulang, tulangnya seharusnya tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin tulangnya menjadi lemah seperti ini. Tulang-tulang itu jauh lebih lemah daripada tulang orang biasa yang tidak pernah memulai jalur kultivasi bela diri. Situasi yang ada memverifikasi apa yang dicurigai Chu Feng dan lelaki tua buta itu. Master Istana Aula Kegelapan telah sepenuhnya disempurnakan, dia telah dibunuh melalui pemurnian. Sue Ji, sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Chu Feng bergumam. Dia semakin tidak mampu melihat melalui pikiran roh dunia Asura yang awalnya miliknya. Sensasi tidak dapat melihat melalui Sue Ji sangat tidak menyenangkan bagi Chu Feng. Yang terpenting, dia tidak dapat memastikan apakah Sue Ji adalah teman atau musuh. Dia curiga bahwa dia mungkin seorang teman karena dia telah menyelamatkannya. Selain itu, dia telah memberitahunya tentang teknik iblis dari Master Istana Aula Kegelapan. Dia curiga bahwa dia mungkin musuh karena dia telah melakukan banyak hal yang tidak dia ketahui. Yang terpenting, niat membunuh yang dia pancarkan saat dia masih berada di ruang roh dunianya tidak tampak palsu. Tiba-tiba, seorang penjaga buru-buru berlari. Melapor ke guru, melapor ke guru. Seseorang telah menyusup ke wilayah kami dan telah ditangkap oleh kami. Apakah penyusup itu melihat kalian semua? Orang tua buta itu bertanya. Dia melakukannya, jawab penjaga itu. Lalu kenapa repot-repot bertanya? Bunuh dia, jawab Pak Tua Buta. Tapi orang itu menyatakan dirinya sebagai teman guru. Selanjutnya, dia berkata dia datang untuk mencari guru, jawab penjaga itu. Temanku. Chu Feng dan lelaki tua buta itu terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka saling memandang, dan keduanya mengungkapkan ekspresi bingung. Terutama Chu Feng, dia merasa heran. Sebagian besar temannya semuanya bersembunyi di gerbang transmogrifikasi. Mengapa seseorang datang ke sini untuk menemukannya? Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia datang ke sini. Bahkan jika seseorang telah memutuskan untuk menemukannya, mustahil bagi mereka untuk langsung datang ke tempat ini. Bingung, Chu Feng berkata bahwa aku menemuinya. Dipandu oleh penjaga, mereka tiba di sebuah istana. Ini adalah istana yang sama di mana lelaki tua buta itu menerima Chu Feng sebelumnya. Kalian semua benar-benar membawa penyusup ke tempat ini. Orang tua buta itu sedikit marah. Lagi pula, tempat ini juga merupakan area terlarang bagi klan mereka. Hanya keberadaan status Chu Feng yang diizinkan untuk diterima di tempat itu. Aku bodoh. Saya pikir dia benar-benar teman guru. Penjaga itu buru-buru berlutut ke tanah. Permintaan maaf memenuhi wajahnya. Tidak ada ruginya. Saya akan tahu dari sekilas apakah orang itu adalah teman saya atau bukan. Chu Feng tersenyum. Lalu dia berkata, buka gerbangnya. Berderit.
Begitu kata-kata itu diucapkan, para penjaga yang berdiri di kedua sisi gerbang mendorong gerbang ke istana. Setelah gerbang istana didorong terbuka, Lu Feng akhirnya melihat orang yang menyatakan dirinya sebagai temannya. Ternyata orang itu memang teman Chu Feng. Itu Wang Qiang. Saat itu, Wang Qiang sedang duduk di kursi di aula istana. Tanpa menahan diri, dia makan minuman yang telah disiapkan orang tua buta untuk Chu Feng sebelumnya. Dia benar-benar tidak terkekang dan tidak terkendali. Seolah-olah dia benar-benar seorang tamu di tempat ini. Meskipun para penjaga yang berdiri di sampingnya memelototinya seperti harimau, tampaknya berencana untuk membunuhnya kapan saja, Wang Qiang masih sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ayayaya, Chu Feng, untuk melihat kamu masih hidup, aku benar-benar gembira. Wang Qiang sangat senang melihat Chu Feng. Dia menyeka mulutnya dan berlari ke Chu Feng. Wang Qiang, mengapa kamu ada di sini? Chu Feng bertanya dengan heran. Sebelum melihat Wang Qiang, Chu Feng benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Wang Qiang yang datang ke sini. Bukan karena Chu Feng tidak menganggap Wang Qiang sebagai temannya. Sebaliknya, dia benar-benar tidak pernah membayangkan itu adalah Wang Qiang. Mengikutimu sini. Melihat bahwa kau masih tidak keluar setelah sekian lama berlalu, aku berpikir sesuatu mungkin terjadi padamu. Jadi, saya datang untuk mencari Anda. Tidak akan pernah aku berharap bahwa kamu benar-benar baik-baik saja di sini. Wang Qiang menepuk bahu Chu Feng dan berbicara dengan tawa keras. Tindakannya benar-benar tidak dipikirkan dalam penampilan. Hei, saudara, Wang Qiang tiba-tiba pindah ke telinga Chu Feng dan berbisik dengan sembunyi-sembunyi, kamu tidak mungkin benar-benar menjadi tuan-tuan mereka, kan? Sepertinya bahwa mereka sangat takut padamu. Ceritanya panjang. Saya akan memberitahu Anda detailnya nanti. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia melihat ke arah lelaki tua buta itu dan berkata, Paman buta, lelaki ini adalah temanku. Saya yakin Anda juga mengenalnya. Dia telah membantu saya sebelumnya. Mungkinkah untuk membuat pengecualian dan mengampuni nyawanya? Tuan, keinginanmu adalah perintahku. Pelayan tua ini akan melakukan apa yang Anda katakan, jawab lelaki tua buta itu dengan hormat. Kemudian, lelaki tua buta itu memberi isyarat ke arah para penjaga. Para penjaga diam-diam memahami niatnya dan mundur dari istana bersama lelaki tua buta itu. Ketika gerbang istana ditutup, hanya tersisa Chu Feng dan Wang Qiang. Ya ampun, Chu Feng, kau sebenarnya benar-benar penguasa tempat ini? Surga, orang tua buta itu sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Tidak akan pernah saya harapkan untuk alam dewa memiliki ini banyak mantan ahli. Tidak heran semua orang yang memasuki tempat ini akhirnya mati. Katakan, karena kamu memiliki begitu banyak bawahan yang kuat, kenapa kamu tidak menyuruh mereka bertindak lebih cepat? Kenapa berjuang dengan hidup Mu sendiri dipertaruhkan untuk melawan Master Istana Aula Kegelapan itu? Wang Qiang sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Sepertinya dia hanya masuk ke tempat ini karena dia khawatir tentang Chu Feng. Tunggu sebentar. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti saya ke sini. Mengapa Anda mengikuti saya? Chu Feng bertanya. Aku tidak tahu. Aku sangat bosan, kata Wang Qiang dengan tawa nakal. Kau melindungiku dari bayang-bayang. Chu Feng bertanya. Pah, kenapa aku melindungimu? Aku tidak berhubungan kembali denganmu. Aku hanya ingin untuk membunuh Master Istana Aula Kegelapan dan meminta mereka anggap aku sebagai tuan-tuan.
Tidak pernah aku berharap bahwa kamu akan kembali momen yang aku rencanakan untuk menghentikannya. Karena persahabatan persaudaraanku, aku memutuskan untuk membuatmu pamer mungkin dulu. Tidak akan pernah aku mengharapkanmu begitu bodoh hingga sebenarnya aku membiarkan master-master istana kegelapan melarikan diri. Aku ingin tahu kemana pria itu melarikan diri. Selain itu, karena Anda mengatakan bahwa Anda dapat melacaknya, saya memutuskan untuk mengikuti Anda di sini, kata Wang Qiang. Awal dan akhir kata-katamu tidak sejalan satu sama lain. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak berhubungan dengan saya? Dan sekarang, Anda berbicara tentang persahabatan persaudaraan? Siapa yang kamu coba tipu di sini? Kamu menyembunyikan kekuatanmu sepanjang waktu dan mengikutiku dalam kegelapan. Tepatnya apa niatmu? Chu Feng bertanya dengan serius. Cara Chu Feng melihatnya, Wang Qiang tidak tertarik pada apa yang disebut gelar jenius. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Sebaliknya, Wang Qiang adalah seseorang yang akan muncul dan menghilang secara tak terduga. Selain itu, dia memiliki kekuatan luar biasa yang tidak bisa dipandang rendah. Karena banyak hal yang membingungkan mengenai dirinya, Chu Feng sangat penasaran dengan identitasnya. Keingintahuan, itu murni keingintahuan. Alasannya adalah karena terlepas dari niat apa yang mungkin dimiliki Wang Qiang, Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang tidak memiliki sifat jahat, bahwa dia adalah teman yang layak. Namun, prasyarat untuk itu adalah bahwa dia harus jujur. Lupakan saja, lupakanlah tentang itu. Aku akan memberitahumu, oke? Saya, Wang Qiang, tidak pernah memikirkan menyenangkan siapapun dalam hidup saya. Tapi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku memikirkanmu dengan baik. Walaupun kau bertengkar melawanku, aku tetap merasa bahwa kau adalah seseorang yang layak untuk berteman, bahwa kau adalah seorang pria yang jujur. Jadi, jika kita benar-benar mati, aku mungkin akan merasa bahwa aku melewatkan sesuatu. Jadi, kau harus dilindungi oleh aku. Aku tidak keras kepala sini, kata Wang Qiang dengan mulut besarnya miring ke samping. Wang Qiang yang tak tahu malu sebenarnya agak malu saat mengucapkan kata-kata itu. Bab 2124 Masa Lalu Wang Qiang. Kalau begitu, kamu mengikutiku sepanjang waktu? Chu Feng bertanya. Tidak sepanjang waktu. Hanya 2 kali. Pertama kali adalah ketika Anda pergi ke yang disebut kuil Dao Te. Waktu lain adalah kali ini. Aku tidak akan pernah mengikutimu sepanjang waktu. Saya bukan penguntit, kata Wang Qiang. Melihat Wang Qiang bereaksi sedemikian rupa, Chu Feng tersenyum nyaman. Meskipun Wang Qiang jelek, Chu Feng merasa dia sangat menggemaskan ketika dia bertingkah seperti ini. Meskipun masih ada kebingungan di hati Chu Feng, dia masih tersenyum dan berkata kepada Wang Qiang, sebenarnya, saya sendiri baru mengetahui tentang hal-hal di sini belum lama ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda tentang mereka. Karena itu, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memberitahu orang lain tentang hal-hal di sini. Mulutku benar-benar kencang, Wang Qiang berjanji dengan tangan terangkat. Dia sangat senang mengetahui bahwa Chu Feng akan memberitahunya tentang situasi di sini. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Namun, sebelum memberitahu Anda, saya punya permintaan lain, kata Chu Feng. Apa itu? Wang Qiang bertanya. Tepatnya seberapa kuat kamu? Bisakah Anda memberitahu saya yang sebenarnya? Chu Feng bertanya. Wang Qiang saat ini hanya tampak sebagai kaisar bela diri peringkat 6 bagi Chu Feng.
tingkat kultivasi itu sudah sangat kuat. Namun, Chu Feng merasa bahwa itu bukanlah kultivasi asli Wang Qiang. Alasannya karena Wang Qiang mengatakan bahwa dia datang untuk melindunginya. Dengan kata lain, kekuatan Wang Qiang pasti melampaui kekuatannya sendiri. Lain, bagaimana dia melindunginya? Lupakan saja. Aku akan memberitahumu, Wang Qiang tertawa nakal. Kemudian, dia mengeluarkan seutas auranya. Merasakan aura itu, Chu Feng segera menyadari bahwa kultivasi Wang Qiang sudah bukan lagi seorang martial emperor. Auranya itu adalah aura leluhur bela diri setengah. Wang Qiang sebenarnya adalah peringkat 1 half martial leluhur. Namun, itu belum semuanya. Setelah Wang Qiang melambaikan lengan bajunya, kekuatan bela diri tingkat leluhur di sekitarnya akhirnya dikendalikan olehnya. Pada saat itu, Chu Feng merasakan bahwa kekuatan pertempurannya yang menantang surga tidak hanya mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi. Sebaliknya, seperti dia, Wang Qiang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Kekuatan pertempuran semacam itu adalah 2 tingkat di atas kaisar bela diri biasa dan leluhur bela diri setengah. Meskipun dia telah mengantisipasinya, ketika dia benar-benar menemukan bahwa Wang Qiang memiliki kekuatan yang melebihi miliknya, Chu Feng masih merasa sangat terkejut. Kamu sama terkejutnya, kan? Jangan. Apa yang datang akan membuat kamu bahkan lebih tercengang. Aku bisa menyembunyikan kekuatanku darimu dan orang tua buta itu karena aku punya harta karun. Lihat, saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan karung goni khusus. Karung itu tampaknya dijahit dengan sangat buruk. Itu bahkan lebih jelek dari pakaian yang dikenakan pengemis. Namun, setelah Wang Qiang meletakkan karung goni di sekelilingnya, dia menghilang. Karung goni itu juga menghilang. Dia telah menghilang sepenuhnya. Chu Feng bahkan tidak bisa merasakan jejak auranya. Bagaimana? Luar biasa, kan? Suara Wang Qiang terdengar. Namun, Chu Feng masih tidak bisa merasakan auranya. Tidak heran. Tidak heran bahkan Paman Buta tidak dapat menemukan Anda. Kamu, asal-usul seperti apa yang kamu miliki? Chu Feng mengerutkan kening. Ketika mengabaikan kekuatan Wang Qiang, harta yang dia ungkapkan ini benar-benar harta yang langka dan kuat. Bagaimana harta yang begitu kuat bisa muncul di tanah suci martialisme? Hehe, aku akan memberitahumu pertama kali kita bertemu. Saya seorang jenius yang luar biasa. Saya luar biasa. Hanya kalian semua yang menolak untuk percaya padaku. Bagaimana itu? Kamu percaya padaku sekarang? Aku telah mengejutkanmu, bukan? Wang Qiang berkata dengan puas. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kata Chu Feng dengan serius. Sebagai saudara, kamu harus berterus terang denganku. Jika kamu benar-benar menganggapku temanmu, maka katakan yang sebenarnya. Hanya dengan itu aku bisa berterus terang padamu. Bahkan jika kamu bertanya padaku, aku tidak tahu bagaimana harus menanggapimu. Saya tidak memiliki ayah atau ibu. Saya juga tidak memiliki latar belakang seperti yang Anda miliki. Bagaimanapun juga, sejak aku mampu membentuk kenangan, aku menemukan diriku dalam kehancuran. Selain ganas binatang buas dan semua jenis perangkap, tidak ada satu orang pun di sana. Jika aku ingin meninggalkan tempat itu, aku harus menjadi martial emperor. Jadi, aku hanya bisa menempatkan semua milikku ke dalam kultivasi bela diri. Itu hanya setelah aku keluar aku mengetahui bahwa tempat itu sebenarnya adalah sisa-sisa era kuno. Bahkan sekarang,
tidak ada yang telah menemukan sisa-sisa itu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membawamu ke sisa itu. Namun, aku sudah mengumpulkan semua harta di sana. Bahkan jika Anda pergi ke sana, itu akan sia-sia, kata Wang Qiang. Kalau begitu, kamu menyembunyikan kekuatanmu sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Chou Feng bertanya. Alasannya adalah karena jika Wang Qiang mengatakan yang sebenarnya, maka ketika Chu Feng bertemu dengannya di desa penyegelan kuno, dia setidaknya harus menjadi kaisar bela diri. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng bisa mengalahkan Wang Qiang? Hehe, tuan besar ini menikmati hidup yang menarik. Hari-hari aku berada di sisa-sisa era kuno sendiri benar-benar terlalu membosankan. Bagaimana itu? Kemampuan aktingku cukup bagus, bukan? Wang Qiang menepuk pundak Chu Feng dan berkata dengan puas. Memang, itu cukup bagus, Chu Feng menyatakan persetujuannya. Lagi pula, Chu Feng memiliki persepsi yang sangat kuat. Sangat sedikit orang yang bisa membuatnya tetap dalam kegelapan. Namun, Wang Qiang, orang ini dengan usia yang mirip dengannya, sebenarnya bisa menipu Chu Feng sepenuhnya. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya, ngomong-ngomong, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak pernah memikirkan orang lain selain aku. Mungkinkah kamu jatuh cinta padaku? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wang Qiang sangat berubah. Kemudian, dia segera melepaskan tangannya dari bahu Chu Feng dan menyemprotkan seteguk air liur sebelum berteriak, "Pah! Pah! 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 Ayahmu, aku heteroseksual, oke. Tidak peduli betapa tampannya Anda, tuan yang hebat ini tidak akan tertarik pada Anda." Melihat reaksi seperti itu dari Wang Qiang, Chu Feng tersenyum puas. Orang ini telah sepenuhnya menipu dia sebelumnya. Kali ini, Chu Feng akhirnya berhasil mempermainkannya. Tiba-tiba, Wang Qiang menghentikan keadaan emosinya dan dengan sikap tulus, dia berkata, "Chu Feng, aku biarkan aku memperingatkanmu. Jangan pikirkan untuk melakukan apa-apa padaku karena betapa menawannya aku. Lain, jika aku, kebetulan, memutuskan untuk mengikuti keinginanmu, kamu tidak akan bisa menolak." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Wang Qiang tiba-tiba melemparkan dirinya di Chu Feng, meraih pinggang Chu Feng dengan erat sambil mendorong wajahnya ke tubuh Chu Feng. Penampilannya benar-benar menjijikkan. "Enyahlah!" Sebagai tanggapan, Chu Feng buru-buru mengguncang Wang Qiang. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang Wang Qiang beberapa meter jauhnya. Pada saat itu, seluruh tubuh Chu Feng merinding. Dia sangat muak dengan Wang Qiang. Dari apa yang terjadi sebelumnya, Chu Feng yakin bahwa dia benar-benar heteroseksual, bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada laki-laki. "Mencoba bermain denganku. Jika aku tidak bisa menang melawanmu, aku akan membuatmu muak sampai mati." Wang Qiang duduk di tanah dan tertawa terbahak-bahak sambil menampar tanah. Meskipun tindakan Wang Qiang benar-benar tidak tahu malu, Chu Feng masih memiliki kesan yang baik terhadap Wang Qiang. Meskipun orang ini aneh, dia jelas bukan orang jahat. Mungkin, seperti yang dikatakan Wang Qiang, bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian di sisa-sisa era kuno. Mungkin itu sebabnya dia akhirnya memiliki kepribadian yang gila. Kalau dipikir-pikir, jika apa yang dikatakan Wang Qiang adalah kebenaran, maka masa kecilnya benar-benar tragis. Tidak peduli apa, Chu Feng memiliki orang-orang dari keluarga Chu yang menjaganya. Namun, Wang Qiang telah hidup sendiri sejak dia mampu membentuk ingatan. Selain itu, dia telah tinggal di sisa-sisa era kuno.
Meskipun Chu Feng belum pernah ke sisa-sisa era kuno, Wang Qiang tinggal, dia tahu tempat seperti apa sisa-sisa era kuno itu. Mereka gelap, berbahaya dan menakutkan. Mereka adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh para pembudidaya bela diri. Karena itu, tidak perlu menyebutkan betapa menakutkannya mereka bagi seorang anak. Jika dibandingkan dengan Wang Qiang, Chu Feng merasa dirinya sangat beruntung. Bab 2125, Tuan. Setelah Chu Feng duduk, dia menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata, "Ayo, duduklah. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kisah saya." Datang, Wang Qiang duduk dengan penuh semangat. Dia mengambil sepiring besar minuman dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, mulai memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa henti. Matanya tertuju pada Chu Feng. Dia dengan senang hati menunggu Chu Feng menceritakan kisahnya. Chu Feng kemudian mulai memberitahu Wang Qiang tentang hal-hal yang terjadi di sini. Dia memasukkan hal-hal tentang klan surgawi Chu, kematian Master Balai Aula Kegelapan dan pelarian Sui Ji ke dunia luar. Alasan mengapa Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Wang Qiang adalah karena dia menganggap Wang Qiang sebagai temannya. Dia memberitahu Wang Qiang yang sebenarnya karena dia mempercayai Wang Qiang. Selain itu, Wang Qiang telah menceritakan rahasianya sendiri kepada Chu Feng. Dengan demikian, wajar saja jika Chu Feng jujur dengan Wang Qiang. Selain itu, Wang Qiang memiliki bakat luar biasa, dan jelas bukan katak di dalam sumur. Karena itu, Chu Feng ingin mengundang Wang Qiang untuk memasuki dunia luar bersamanya. Seperti itu, dia tidak akan sendirian. Setelah mendengar undangan Chu Feng, Wang Qiang bertanya dengan penuh semangat, "Pergi ke dunia luar bersama? Apakah ada banyak wanita cantik di dunia luar?" "Saya tidak tahu apakah ada banyak wanita cantik di dunia luar. Namun, dunia luar pasti memiliki jumlah ahli yang tak terhitung banyaknya. Jika Anda ingin mendapatkan kemajuan yang lebih besar di jalur kultivasi bela diri, dunia luar adalah tempat yang harus Anda kunjungi," kata Chu Feng. Sebenarnya, aku sudah lama tidak bosan dengan tempat ini. Karena Hahahol Master dari Balai Kegelapan Sampah itu sudah mati, aku ayo pergi. Kenapa menunggu? Ayo pergi ke dunia luar sekarang, kata Wang Qiang bersemangat. Dapat dilihat bahwa dia dipenuhi dengan antisipasi untuk dunia luar yang tidak diketahui. Belum, masih ada beberapa hal yang harus diurus di sini, kata Chu Feng. Apa itu? Wang Qiang bertanya. Kebangkitan keluargaku, kata Chu Feng. Keluarga? Bukankah keluargamu ada di dunia luar? Sialan, kau telah benar-benar membuatku bingung. Ekspresi bingung menutupi wajah Wang Qiang. Cerita saya sangat panjang. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya perlahan-lahan dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Namun, itu harus dilakukan saat kita bepergian, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian, Chu Feng menemukan lelaki tua buta itu dan memberitahunya bahwa dia berencana untuk meninggalkan alam dewa. Lagi pula, Chu Feng tidak sabar untuk menghidupkan kembali anggota keluarganya. "Tuan, sebaiknya Anda pergi sekarang." Alasannya adalah karena jalan surgawi wilayah Laut Timur akan segera dibuka. Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk menemani Tuan menemui Tuan Xuanyuan. Namun, Tuan, Anda tidak boleh mengambil celah spasial yang kejam itu lagi. Sebaliknya, Anda harus mengambil yang aman, kata lelaki tua buta itu. Ada celah spasial lain yang mengarah ke wilayah Laut Timur. Chu Feng terkejut. Ada, orang tua buta itu mengangguk. Dengan demikian, Chu Feng dan Wang Qiang meninggalkan alam dewa.
Meskipun Master Istana Aula Kegelapan telah terbunuh, dengan kultivasi Chu Feng dan Wang Qiang, praktis tidak ada seorang pun di tanah suci martialisme yang mampu membahayakan mereka. Tapi, demi mempercepat perjalanan Chu Feng dan Wang Qiang, lelaki tua buta itu memutuskan untuk pergi bersama mereka. Lagi pula, dia juga ingin memberi hormat kepada ayah Chu Feng dan melihat bagaimana keadaan Ziling. Namun, karena statusnya, lelaki tua buta itu tidak mau mengungkapkan dirinya. Seperti sebelumnya, dia akan menyembunyikan dirinya. Chu Feng pertama kali tiba di gerbang transmogrifikasi. Dia harus mengumumkan kepada orang banyak bahwa Master Istana Aula Kegelapan telah terbunuh. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini, dia tidak bisa membiarkan mereka semua tahu tentang alam dewa, serta klan surgawi Chu. Kerumunan sangat gembira dan emosional melihat kembalinya Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia dengan santai memberitahu mereka sebuah cerita tentang bagaimana dia telah membunuh Master Istana Aula Kegelapan. Mendengar cerita itu, orang banyak semakin bersemangat dan gembira. Lagi pula, ceritanya, proses terjadinya, tidaklah penting. Yang penting adalah fakta bahwa Master Istana Aula Kegelapan telah terbunuh. Itulah yang diharapkan oleh orang banyak. Setelah memverifikasi bahwa Master Istana Aula Kegelapan telah terbunuh, gerbang transmogrifikasi dibuka. Lagi pula, tanpa ancaman dari Master Istana Aula Kegelapan, baik manusia maupun monster dapat kembali ke kekuatan masing-masing. Semua orang akan pulang. Sosok-sosok yang tersenyum memenuhi seluruh wilayah. Terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang buas, wajah semua orang ditutupi dengan senyum kegembiraan dan kegembiraan. Chu Feng juga merasa sangat senang. Dia senang bahwa dia telah membantu orang-orang itu bertahan hidup. Dia tidak merasa dirinya luar biasa karena dia telah menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dengan menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka kembali ke rumah, membiarkan berbagai kekuatan dari berbagai ras dapat terus ada, ini menyebabkan Chu Feng merasa bahwa dia telah membantu orang-orang di sini. Meskipun dunia budidaya bela diri masih kejam dan pembunuhan tidak akan pernah berhenti. Meskipun manusia dan binatang buas di sini telah mengalami kesengsaraan bersama dan semuanya tersenyum saat ini. Mereka mungkin, suatu hari, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, saling membantai. Dan itu adalah sesuatu yang Chu Feng ditakdirkan untuk tidak dapat dicegah. Tapi, itu tidak masalah. Tidak mungkin bagi satu orang untuk menyelamatkan semua orang di dunia sejak awal. Paling tidak, Chu Feng telah berhasil menyelamatkan sebagian dari orang yang tidak bersalah. Sudah cukup bahwa dia telah menyelamatkan orang-orang ini. Kaisar Chu! Kaisar Chu! Kaisar Chu! Kaisar Chu! Setelah ratusan juta orang keluar dari gerbang transmogrifikasi, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul di tanah dengan tertib dan menatap Chu Feng yang berdiri di langit, dengan tatapan penuh rasa terima kasih dan pemujaan. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, muda atau tua, manusia atau binatang buas, mereka semua bersorak dengan tangan terangkat. Apa ini? Bingung, Chu Feng melihat ke Raja Elf di sampingnya. Hahaha, aku tahu. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Sebelum Raja Peri dapat berbicara, Xian Miao Miao menyela, seperti ini. Master Istana Kegelapan telah dibunuh olehmu, dan Kaisar Magma telah ditundukkan olehmu. Karena itu, orang-orang di sini dengan sepenuh hati percaya bahwa Anda adalah penguasa yang layak sepenuhnya di zaman ini. Jadi, setelah kamu pergi,
orang-orang dengan suara bulat memutuskan untuk menganggapmu seorang kaisar sebagai satu-satunya penguasa era ini. Setelah serangkaian diskusi yang intens, mereka memutuskan untuk memanggilmu sebagai Kaisar Chu. Selain itu, statusmu di hati orang banyak sudah melampaui Kaisar Qing. Semua orang merasa bahwa Anda adalah kaisar terkuat, penguasa terkuat sejak era kuno. Namun, bukan itu poin pentingnya. Yang terpenting, sayalah yang mengusulkan nama Kaisar Chou. Bagaimana itu? Apakah kamu menyukainya? Xian Miao bertanya sambil menepuk dadanya dengan bangga. Kaisar Chu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tanpa sadar menatap Wang Qiang di sampingnya. Lagi pula, Wang Qiang memiliki kekuatan yang melampaui kekuatannya sendiri. Oleh Tuan, itu berarti seseorang yang telah berhasil mendapatkan will dari orang. Chu Feng, kamu jelas-jelas telah menyelesaikannya, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengira Wang Qiang adalah individu yang berpikiran sederhana dan tidak berpikir. Dia tidak pernah berharap Wang Qiang mengatakan sesuatu seperti itu. Niat di balik kata-kata Wang Qiang sangat jelas. Meskipun kekuatan Chu Feng lebih rendah darinya, Chu Feng telah mendapatkan keinginan rakyat dan benar-benar menyelamatkan nyawa ratusan juta orang di tanah suci bela diri. Adapun Wang Qiang, tidak peduli seberapa kuat dia tidak melakukan apapun untuk membantu orang-orang di tanah suci bela diri. Orang-orang yang mengenalnya dan kekuatannya bahkan lebih sedikit. Dibandingkan dengan Chu Feng, dia tidak berarti. Bahkan jika dia berdiri dan menyatakan dirinya sebagai yang terkuat di tanah suci martialisme, dia kemungkinan akan bertemu dengan hujan kutukan dari kerumunan. Bahkan jika dia bertarung melawan Chu Feng di tempat dan mengalahkannya, kemungkinan tidak ada yang akan mengakuinya. Bagaimanapun, itu adalah Chu Feng yang berdiri dengan berani untuk mereka pada saat mereka membutuhkan. Itu juga Chu Feng yang telah berjuang untuk ratusan juta orang di sini. Di dunia ini, ada banyak orang yang memiliki kekuatan. Namun, tidak semua dari mereka mau menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membantu orang yang tidak berhubungan dengan mereka. Jadi, bagi orang-orang di tanah suci bela diri, hanya Chu Feng yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa era ini. Dengan kata lain, apa yang dimaksud Wang Qiang dengan kata-kata yang dia katakan adalah bahwa dia juga merasa bahwa Chu Feng harus mengambil gelar tuan. Bab 2126 melakukan perjalanan bersama. Tuan, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, itu hanya reputasi palsu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melihat ke langit. Itu adalah tempat di mana kekuatan mereka tidak mampu mencapai. Hanya dengan memasuki Stairway to Heaven barulah mereka dapat memasuki tempat itu, dunia luar. Yang disebut, Tuan, di tempat ini, gelombang macam apa yang mungkin mereka timbulkan di dunia luar? Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Namun, Chu Feng memiliki perasaan bahwa penguasa tempat ini tidak lebih dari semut di mata orang-orang di dunia luar. Chu Feng, bahkan jika itu adalah reputasi palsu, itu masih bukan sesuatu yang bisa diperoleh sembarang orang. Bagi orang-orang di tanah suci bela diri, itu adalah keyakinan bahwa akan ada seseorang yang dapat mencegah bencana ketika itu muncul. Dan kamu adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambil reputasi itu. Anda adalah seseorang yang mampu memikul kepercayaan rakyat, kata Raja Elf. Yang mulia, meskipun Master Istana Aula Kegelapan sudah mati sekarang, tanah suci martialisme benar-benar berantakan. Bagi banyak kekuatan, rumah mereka telah hancur.
Terlepas dari apakah mereka monster atau manusia, mereka semua harus membangun kembali rumah mereka. Dan untuk itu, aku khawatir mereka akan membutuhkan bantuan dari peri era kuno. Semuanya masih membutuhkan bantuanmu. Bagi saya akan pergi jauh. Jadi, jika benar-benar harus ada tuan untuk orang-orang, saya merasa Anda lebih cocok untuk gelar itu, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan bercanda. Bahkan jika saya bersedia menerimanya, orang-orang di Tanah Suci Bela Diri tidak akan mau memberi saya gelar itu. Kamu tidak boleh pergi memberitahu orang banyak bahwa aku harus menjadi tuan. Jika Anda melakukannya, saya curiga mereka akan mencoba menenggelamkan saya sampai mati dengan ludah mereka, canda Raja Elf. Chu Feng, gelar tuan hanya milikmu. Karena itu, berhentilah mencoba menghindarinya. Bahkan lelaki tua ini merasa bahwa hanya kamu yang mampu menjadi penguasa, kata Master mencapai surga. Lansia, kalian semua benar-benar menilai terlalu tinggi Chu Feng ini, kata Chu Feng dengan agak malu. Jika satu-satunya orang yang bisa mendapatkan kehendak rakyat bisa menjadi penguasa, maka orang itu pastilah seseorang yang telah melakukan sesuatu dengan maksud menguntungkan orang-orang di Tanah Suci Martialisme. Adapun Chu Feng, dia hanya mengalahkan Master Istana Aula Kegelapan. Lebih jauh lagi, dia telah memiliki sejumlah keegosan dalam pertempuran antara dia dan Master Istana Aula Kegelapan. Namun, dalam hal bertarung melawan Master Balai Aula Kegelapan dan melindungi orang-orang di Tanah Suci Martialisme, kontribusi elf era kuno tidak bisa luput dari perhatian. Di antara mereka, pemimpin mereka, Raja Elf, adalah yang paling berhasil. Selanjutnya, meskipun Chu Feng masih hadir di Tanah Suci Martialisme sekarang, hatinya sudah memasuki dunia luar. Chu Feng tidak lagi peduli dengan reputasi apapun yang mungkin dia miliki di Tanah Suci Bela Diri. Namun, elf era kuno akan tetap berada di Tanah Suci Bela Diri. Reputasi yang hebat akan meningkatkan otoritas elf era kuno untuk dapat mengatur Tanah Suci Martialisme dengan lebih baik di masa depan. Chu Feng, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kami peri era kuno menghargai niat baik Anda. Orang-orang di sini bukan orang bodoh. Mereka semua adalah pembudidaya bela diri yang memiliki kebijaksanaan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bagi mereka untuk mengakui Anda sebagai tuan berarti Anda adalah tuannya. Bahkan jika Anda menolak gelar itu, Anda akan tetap menjadi penguasa di hati mereka, kata Raja Elf. Akhirnya, Chu Feng menghela nafas dan mencapai kompromi. Lupakan saja, katanya. Lagi pula, apa yang dikatakan Raja Elf sangat masuk akal. Tiba-tiba, Master mencapai surga bertanya, teman kecil Chu Feng, kamu baru saja mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan pergi jauh. Kemana kamu berencana pergi? Mungkinkah Anda berencana untuk kembali ke wilayah Laut Timur? Aku akan pergi ke dunia luar, kata Chu Feng. Dunia luar. Mendengar kata-kata itu, kerumunan menampilkan semua ekspresi kaget yang terungkap. Chu Feng, kamu tahu cara memasuki dunia luar? Raja Elf buru-buru bertanya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melirik putrinya, Xian Miao Miao. Di puncak kabut wilayah Laut Timur adalah formasi dengan nama Stairway to Heaven. Melalui Stairway to Heaven itu, seseorang dapat memasuki dunia luar. Chu Feng tidak menyebutkan alam dewa. Meskipun orang-orang ini adalah semua orang yang dia percayai, dia tetap tidak ingin melanggar aturan alam dewa. Chu Feng berharap bisa meninggalkan Tanah Suci untuk orang tua buta itu dan yang lainnya. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu bicarakan itu nyata.
Raja Peri menjadi lebih emosional. Saya berencana untuk kembali ke wilayah Laut Timur untuk mengurus beberapa hal. Setelah saya selesai mengurus hal-hal itu, saya berencana untuk langsung berangkat ke dunia luar dari wilayah Laut Timur. Miao Miao, kamu harus menemaniku. Saya merasa bahwa dunia luar akan memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Dengan bakat Anda, prospek masa depan Anda akan terlihat lebih baik di sana, kata Chu Feng kepada Xian Miao Miao. Dia telah berjanji pada Raja Elf untuk membawa Xian Miao Miao ke dunia luar bersamanya. Dan sekarang, karena Chu Feng berencana untuk pergi ke dunia luar, dia secara alami harus membawa Xian Miao Miao bersamanya. Selain itu, Xian Miao Miao benar-benar memiliki bakat yang sangat kuat. Nyatanya, Chu Feng samar-samar merasa bahwa bakat Xian Miao Miao melampaui bakatnya. Dia pasti bisa mendapatkan pijakan di dunia luar. Chu Feng, aku sudah tahu tentang ibuku. Namun, saya belum ingin memasuki dunia luar dulu, kata Xian Miao Miao. Miao Miao, kamu milik dunia luar, desak Raja Elf. Ayah kerajaan, saya akan pergi ke dunia luar. Saya juga ingin menemukan ibu kandung saya. Namun, saya ingin menemani Anda dan kakak perempuan untuk beberapa waktu lebih lama. Xian Miao Miao menatap Raja Elf dan Putri Lingyue. Keengganan untuk berpisah memenuhi matanya yang indah. Royal Far, karena Miao Miao ingin tinggal lebih lama, kamu seharusnya tidak mendesaknya untuk pergi. Biarkan saja dia tinggal lebih lama. Lagi pula, dia masih sangat muda. Putri Lingyue juga enggan berpisah dengan saudara perempuannya, Miao Miao. Karena itu, dia mendesak ayahnya untuk membiarkannya tinggal. Baiklah, Raja Elf mengangguk. Karena Xian Miao Miao adalah putrinya sendiri, bagaimana dia bisa rela melihatnya pergi? Dia sebenarnya juga berharap agar Xian Miao Miao menemani mereka lebih lama lagi. Miao Miao, bahkan jika kamu melanjutkan ke dunia luar sendirian di masa depan, akan lebih baik jika kamu menemaniku ke wilayah Laut Timur kali ini. Saya akan membawa Anda untuk melihat formasi yang mengarah ke dunia luar, sehingga Anda akan tahu bagaimana memasuki dunia luar ketika Anda berencana untuk pergi ke sana di masa depan, kata Chu Feng. Tapi, bukankah celah spasial yang mengarah ke wilayah Laut Timur itu ganas? Putri Lingyue bertanya dengan cemas. Saya telah menemukan celah spasial lainnya. Retakan spasial ini bersifat jinak dan sangat aman, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, mari kita semua pergi ke sana bersama. Karena teman kecil Chu Feng akan pergi, kita semua harus mengantarnya pergi, kata Master mencapai surga. Bagus, bagus. Bagus. Mari kita semua pergi bersama. Saya belum pernah ke wilayah Laut Timur sebelumnya. Saya ingin melihat dengan tepat seperti apa tempat Chu Feng dibesarkan. Saya juga ingin melihat teman dan kerabat Chu Feng di wilayah Laut Timur, kata Xian Miao Miao dengan penuh semangat. Karena bahkan Master mencapai surga berencana untuk pergi, kita tentu saja tidak bisa absen. Raja Elf mengucapkan kata-kata itu, lalu melirik kembali ke Bali Xuan Kong, Nangong Longjian, penyempurnaan senjata abadi, kompas abadi, berambut salju abadi dan orang lain dengan hubungan luar biasa dengan Chu Feng. Melihat pandangannya, semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang telah melihat pertumbuhan Chu Feng dengan mata kepala sendiri, orang-orang yang memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Chu Feng. Mereka secara alami ingin mengantarnya pergi sekarang karena dia berencana untuk pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 4 senior, apakah kalian semua berencana untuk datang juga? Chu Feng melihat keempat dewa agung.
Meskipun Chu Feng memiliki status yang luar biasa di tanah suci martialisme, dia bahkan belum lahir ketika 4 dewa besar telah terkenal melalui tanah suci martialisme. Jadi, sebagai perbandingan, mereka memang seniornya. Chu Feng, kamu adalah tuan kami. Kami akan mengikuti kemanapun tuan kami pergi, kata Azure Dragon. Suaranya sangat bergema dan tanpa sedikit pun pengekangan. Jadi, Raja Elf tidak hanya mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir juga mendengar kata-kata itu. SSS. Mendengar kata-kata itu, banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. 4 dewa besar adalah eksistensi yang sangat kuat, mereka adalah 4 leluhur bela diri setengah. Selanjutnya, mereka adalah makhluk yang sudah terkenal di tanah suci martialisme 10.000 tahun yang lalu. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki kekuatan untuk menaklukkan mereka berempat, kerumunan tetap bersemangat setelah mendengar dari Azure Dragon bahwa Chu Feng memang tuan mereka. Ini hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa penguasa era ini tidak lain adalah Chu Feng. Setelah diputuskan, kerumunan mulai terbang menuju wilayah Laut Timur. Tidak hanya para ahli dari generasi yang lebih tua mengikuti Chu Feng, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih muda seperti Tantai Sui dan Sima Ying juga mengikuti Chu Feng. Secara alami, Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi juga ada di antara kerumunan. Lagi pula, bagi mereka, wilayah Laut Timur dan benua 9 provinsi juga merupakan tanah air mereka. Bab 2127, Pencapaian Ayah. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu keluar jalan surgawi ke wilayah Laut Timur. Jalan surgawi hanya berjalan satu arah. Tampaknya demi semacam keseimbangan. Dengan demikian, ada kekuatan besar yang memisahkan wilayah Laut Timur dari tanah suci martialisme. Ini membuat orang-orang dari tanah suci martialisme tidak mungkin memasuki wilayah Laut Timur. Jadi, jika seseorang ingin pergi ke wilayah Laut Timur dari tanah suci martialisme, seseorang harus melakukannya dengan memasuki celah spasial. Hanya saja, celah spasial yang ditemukan Master Kompas Abadi sebelumnya sangat berbahaya. Sementara Chu Feng dan para ahli lainnya mampu melewatinya, sangat sulit bagi yang lain untuk melewatinya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan membuat mereka mengambil risiko memasuki celah spasial yang ganas. Chu Feng, angkat tanganmu. Tiba-tiba, transmisi suara dari orang tua buta itu terdengar di telinga Chu Feng. Meskipun lelaki tua buta itu tidak mengungkapkan dirinya, dia telah mengikuti Chu Feng dan yang lainnya sepanjang waktu. Hanya tidak ada yang berhasil merasakannya. Lagi pula, dia adalah peringkat 5 leluhur bela diri setengah. Di tanah suci bela diri, dia adalah ahli terkuat yang sangat layak. Paman buta, sebaiknya kamu mengungkapkan dirimu sendiri. Bukankah beberapa orang di sini adalah teman lamamu? Chu Feng mengirim transmisi suara ke orang tua buta itu. Lagi pula, ada banyak orang di tanah suci martialisme yang pernah bertemu dengan lelaki tua buta itu sebelumnya. Meskipun tidak diketahui bagaimana mereka bertemu, tetap saja mereka bertemu. Adapun wilayah Laut Timur, ada lebih banyak orang yang tahu tentang orang tua buta itu. Karena itu, Chu Feng merasa bahwa tidak ada alasan bagi lelaki tua buta itu untuk menyembunyikan dirinya sepanjang waktu. Guru, itu berbeda saat itu. Karena pelayan tua ini telah mengenali Tuan, itu berarti aku tidak bisa menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada Tuan. Identitas saya sebelumnya semuanya palsu. Namun, identitas saya saat ini nyata, kata lelaki tua buta itu. Chu Feng mengerti apa maksud orang tua buta itu dengan kata-kata itu. Sementara dia bisa menyamar saat itu,
dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jika dia tidak menyamar, itu berarti dia harus memberitahu semua orang tentang hubungan khusus antara dia dan Chu Feng. Karena itu, lelaki tua buta itu memutuskan bahwa dia sebaiknya tidak mengungkapkan dirinya. Saat lelaki tua buta itu memiliki kekhawatirannya sendiri, Chu Feng tidak lagi mencoba mendesaknya untuk mengungkapkan dirinya. Woos! Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan memancarkan lapisan kekuatan roh. Sebenarnya, kekuatan roh yang dia pancarkan sama sekali tidak berguna. Dia hanya melakukan apa yang orang tua buta itu suruh dia lakukan. Berdengung. Namun, setelah Chu Feng melambaikan lengan bajunya, celah spasial yang sangat besar muncul dari udara tipis. Retakan spasial itu secara alami tidak dipanggil oleh Chu Feng. Sebaliknya, pada saat Chu Feng melambaikan tangannya, lelaki tua buta itu telah mengaktifkan celah spasial itu. Retakan spasial ini. Setelah melihat celah spasial, mata semua orang yang hadir mulai bersinar dengan takjub. Alasannya adalah karena celah spasial itu sangat besar. Tidak hanya lebar dan cerah, itu juga sangat mengesankan. Bagaimana ini masih dianggap sebagai celah spasial? Itu hanyalah sebuah terowongan spasial. Itu adalah terowongan spasial yang dapat melewati energi kuno yang memisahkan tanah suci bela diri dan wilayah Laut Timur. Lebih jauh lagi, ketika membandingkan retakan spasial yang ditemukan Master Kompas Abadi dengan retakan spasial ini, itu membuat retakan spasial ini tampak lebih mengesankan. Jika celah spasial yang ditemukan Master Kompas Abadi adalah jalan kecil dan sulit yang dipenuhi onak dan duri, maka celah spasial di depan semua orang saat ini hanyalah jalan megah yang mengarah ke surga. Chu Feng, bagaimana kamu menemukan celah spasial ini? Raja Elf bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berhasil menemukan celah spasial ini secara kebetulan setelah kembali ke wilayah Laut Timur, kata Chu Feng sambil tersenyum. MN. Hanya saja, setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi dari 4 dewa agung berubah sedikit. Lagi pula, mereka berempat telah mengikuti Chu Feng sepanjang waktu. Bahkan ketika kembali ke tanah suci martialisme melalui wilayah Laut Timur, mereka telah menggunakan celah spasial yang ganas itu. Saat itu, mereka belum menemukan celah spasial yang begitu spektakuler. Hanya, meskipun mereka berempat merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, mereka tidak mempertanyakan Chu Feng dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ini benar-benar luar biasa. Jika celah spasial yang ganas itu hanya ditemukan secara kebetulan, maka retakan spasial ini hanya tampak seperti karya seni yang bagus. Raja Elf dan yang lainnya semuanya berseru dengan takjub. Menghadapi seruan dari kerumunan, Chu Feng hanya bisa berpura-pura tersenyum dengan tenang. Lagi pula, itu juga pertama kalinya dia melihat celah spasial ini. Sebenarnya, Chu Feng juga sangat heran dengan celah spasial ini. Karena itu, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke lelaki tua buta itu dan bertanya, "Paman Buta, bagaimana Anda menemukan celah spasial ini?" "Tuan, celah spasial ini tidak ditemukan oleh pelayan tua ini. Sebaliknya, itu diciptakan oleh Tuan Xuan Yuan," kata lelaki tua buta itu. "Ayahku." Mendengar kata-kata itu, Chu Feng heran. Memang, Tuan Xuan Yuan menciptakan celah spasial ini demi memudahkan saya melakukan perjalanan ke wilayah Laut Timur, jawab lelaki tua buta itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi semakin heran. Energi yang memisahkan tanah suci martialisme dan wilayah Laut Timur bukanlah masalah kecil. Namun, ayahnya sebenarnya mampu secara paksa memisahkan energi itu dan membuka terowongan yang menghubungkan tanah suci martialisme ke wilayah Laut Timur.
Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Ayah, seberapa kuatkah kamu? Pada saat itu, pertanyaan seperti itu muncul di benak Chu Feng. Pada saat yang sama dia memiliki pertanyaan itu, Chu Feng merasakan darahnya berpacu. Dia sangat bersemangat. Ketika dia pertama kali mendengar tentang ayahnya dari Huang Fu Haiyue, Chu Feng sudah merasa bahwa ayahnya harus sangat kuat. Kalau tidak mungkin dia membuat Huang Fu Haiyue setakut itu. Namun, itu hanya angan-angan Chu Feng, karena dia tidak benar-benar tahu tingkat kultivasi dan kekuatan apa yang dimiliki ayahnya. Hanya, sebagai seorang putra, dia merasakan kekaguman pada ayahnya dari lubuk hatinya. Karena itu, dia berharap ayahnya akan sangat kuat. Dan sekarang, meskipun Chu Feng masih tidak tahu kultivasi seperti apa yang dimiliki ayahnya, dia menjadi lebih yakin bahwa ayahnya pasti sangat kuat, bahkan sangat kuat, setelah secara pribadi melihat pencapaian yang ditinggalkan oleh ayahnya. Lagi pula, terowongan di depan mereka sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Terowongan seperti itu, belum lagi untuk Chu Feng saat ini, bahkan jika Chu Feng berlatih selama bertahun-tahun setelah ini, dia belum tentu bisa mencapai prestasi seperti itu. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, "Semuanya, ayo pergi." Saat ini, dia bahkan lebih mendesak untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Kalau begitu, semuanya, berhentilah melihatnya. "Ayo pergi," Raja Elf menambahkan. Alasan mengapa dia menambahkan kata-kata itu adalah karena, bahkan sekarang, orang banyak masih melihat terowongan itu. Hal ini terutama berlaku untuk master mencapai surga, penyempurnaan senjata abadi, dewa kompas dan dewa berambut salju, para spiritis dunia ini. Mereka semua memiliki perasaan samar bahwa terowongan ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu tampaknya buatan manusia. Karena itu, mereka ingin mengamati terowongan untuk menemukan jawaban. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat melihat kedalaman terowongan. Setelah itu, semua orang memasuki terowongan yang dibuat oleh ayah Chu Feng dan tiba di wilayah Laut Timur. Setelah tiba di wilayah Laut Timur, Chu Feng langsung memimpin para ahli ini dari Tanah Suci Bela Diri ke puncak berkabut. Lagi pula, Chu Feng harus memberitahu Xian Miao Miao di mana formasi yang mengarah ke dunia luar berada. Tanpa diragukan lagi, orang-orang di puncak berkabut, misalnya Huang Fu Haiyue dan Qiu Shui Fuyan, semuanya sangat heran melihat Chu Feng kembali dengan begitu banyak ahli dari Tanah Suci Bela Diri. Sebelumnya, mereka hanya berpikir bahwa Chu Feng sangat kuat. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan Chu Feng telah melampaui imajinasi mereka. Setelah semua mengabaikan kerumunan lainnya, mereka dapat melihat bahwa naga azur, harimau putih, burung vermilion dan kura-kura hitam, 4 dewa besar, semuanya berdiri di belakang Chu Feng di kedua sisinya. Itu sudah cukup untuk memberitahu Huang Fu Haiyue dan yang lainnya bahwa kekuatan dan status Chu Feng saat ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di wilayah Laut Timur. Bahkan di Tanah Suci Bela Diri, Chu Feng juga pasti seseorang dengan kekuatan besar. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa bukan hanya Chu Feng seseorang yang kuat di Tanah Suci Bela Diri. Dia bahkan orang yang diakui semua orang sebagai penguasa era saat ini. Bab 2128 menghidupkan kembali keluarga Chu. Meskipun kembalinya Chu Feng menjadi kejutan besar bagi semua orang di puncak berkabut, Chu Feng tidak berencana untuk tinggal lama. Dia hanya membawa Xian Miao Miao dan yang lainnya untuk melihat Stairway to Heaven dan menyapa Qiu Shui Fuyan dan Huang Fu Haiyue. Dia dengan santai memberitahu mereka bahwa Xian Miao Miao dan yang lainnya mungkin harus menggunakan Stairway to Heaven di masa depan,
dan meminta agar mereka tidak mencoba menghentikan mereka melakukannya. Dia juga memberitahu mereka tentang tujuan utamanya untuk kembali ke wilayah Laut Timur saat itu. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng telah kembali ke wilayah Laut Timur dengan maksud untuk kembali ke benua 9 provinsi untuk menghidupkan kembali kerabatnya, dan bahwa dia akan segera pergi setelah melakukannya, Huang Fu Haiwei dan yang lainnya memutuskan untuk menemani Chu Feng ke benua 9 provinsi. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman tentang dunia luar, mereka dapat menyadari bahwa Chu Feng kemungkinan akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Karena itu, mereka semua ingin menemani Chu Feng dalam waktu terbatas yang mereka miliki. Dengan demikian, jumlah orang dalam kelompok Chu Feng semakin banyak dan kuat. Dengan anggun, mereka mulai bergerak menuju benua 9 provinsi. Aku benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sudah menjadi sekuat ini hanya dalam beberapa tahun. Saat Huang Fu Haiwei, Qiu Shui Fuyan dan yang lainnya memandang Chu Feng yang berada di depan sekelompok orang, tatapan mereka menjadi sangat rumit. Alasannya karena, dalam perjalanan mereka ke benua 9 provinsi, Xian Miao Miao, Sima Ying, Putri Lin Yue dan anggota lain dari generasi muda dari Tanah Suci bela diri semuanya telah tiba sebelum Huang Fu Haiwei dan yang lainnya, kelompok ini dari orang-orang dari wilayah Laut Timur. Alasan mengapa mereka mendatangi mereka adalah karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang pencapaian Chu Feng di wilayah Laut Timur dari Huang Fu Haiwei dan yang lainnya. Namun, pada saat yang sama ketika mereka bertanya tentang pencapaian masa lalu Chu Feng, mereka juga memberitahu Huang Fu Haiwei dan yang lainnya tentang apa yang telah dicapai Chu Feng di Tanah Suci bela diri. Dengan demikian, Huang Fu Haiwei dan yang lainnya sudah mengetahui kekuatan sejati Chu Feng sekarang, serta status yang dimilikinya di Tanah Suci bela diri. Mereka mulai mengingat bagaimana Chu Feng begitu lemah, bagaimana dia benar-benar menjadi seseorang dari generasi muda, dan bagaimana dia masih membutuhkan mereka untuk melindunginya sebelumnya. Dan sekarang, Chu Feng telah menjadi sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa mereka sentuh. Pada saat itu, seruan kekaguman memenuhi hati mereka. Di sini, tiba-tiba, Chu Feng yang memimpin kerumunan berhenti. Alasannya adalah karena mereka telah tiba di Provinsi Azur benua 9 provinsi. Selanjutnya, mereka saat ini berada di langit di atas kota Golden Purple. Meskipun kota emas ungu bukanlah kampung halaman keluarga Chu, itu adalah tempat di mana orang-orang dari keluarga Chu dibantai. Jika Chu Feng ingin membangkitkan mereka, ini akan menjadi tempat terbaik untuk melakukannya. Lansia, tolong tunggu aku di sini. Saya akan segera kembali. Kemudian, Chu Feng secara pribadi melanjutkan menuju sekolah Azur Dragon. Dia pergi ke sana untuk memanggil orang-orang dari keluarga Chu. Dia tidak melakukan ini demi memberitahu mereka berita besar ini dengan segera. Sebaliknya, teknik rahasia kebangkitan memiliki karakteristik yang sangat penting. Itu karena diperlukan kerabat dekat seseorang untuk memanggil jiwa orang mati. Saat itu, banyak orang dari keluarga Chu telah terbunuh. Di antara mereka, banyak yang tidak dekat dengan Chu Feng sama sekali. Jadi, Chu Feng merasa bahwa jika dia ingin membangkitkan lebih banyak orang dari keluarga Chu, dia akan membutuhkan lebih banyak orang dari keluarga Chu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka yang telah terbunuh. Dengan demikian, Chu Guyu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Yu dan yang lainnya, orang-orang dari keluarga Chu yang masih hidup, semuanya akan sangat diperlukan untuk ini. Chou Feng tiba di sekolah Azur Dragon dan langsung memberitahu Chu Guyu dan yang lainnya dari keluarga Chu mengapa dia kembali. Setelah mendengar tentang teknik ini, Chu Guyu dan yang lainnya dipenuhi dengan keheranan. Mereka semua merasakan ketidakpercayaan yang sangat besar. Lagi pula,
Kebangkitan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Meskipun mereka merasa sulit dipercaya dan sulit menerima bahwa akan ada teknik seperti itu di dunia, mereka tetap memutuskan untuk mengikuti Chu Feng. Dengan demikian, mereka semua tiba di kota Golden Purple. Bukan hanya orang-orang dari keluarga Chu yang mengikutinya, pendiri Azure Dragon, Li Zhangqing, Zhuge Liuyun dan yang lainnya juga mengikutinya. Surga! Ini, ketika pendiri Azure Dragon, Chu Guyu dan yang lainnya melihat semua ahli dari Tanah Suci bela diri, mereka semua tercengang. Perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Meskipun para ahli dari Tanah Suci martialisme tidak dengan sengaja mengungkapkan aura mereka, dan bahkan dengan sengaja menyembunyikannya, mereka tetap tampak memancarkan udara yang luar biasa di depan mata Chu Guyu dan yang lainnya. Ini menyebabkan Chu Guyu dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka adalah rerumputan kecil yang berdiri di depan gunung besar ketika mereka berdiri di depan Raja Elf dan yang lainnya. Mereka merasa diri mereka sangat kecil. Adik laki-laki Chu Feng, orang-orang itu, mereka semua adalah temanmu dari Tanah Suci martialisme. Terkejut, Chu Yu bertanya pada Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Dia mulai merasa bahwa adik laki-lakinya bahkan lebih menakjubkan dari yang dia kira. Kita semua adalah teman Chu Feng, kata Raja Elf sambil tersenyum. Tampaknya takut orang-orang dari sekolah Azure Dragon akan takut. Nadanya sangat lembut dan ramah. Mengikutinya, orang lain juga mengungkapkan hubungan dekat mereka dengan Chu Feng. SSS. Setelah memberitahu orang banyak tentang hubungan mereka dengan Chu Feng, orang-orang dari sekolah Azure Dragon tidak dapat menahan diri dari menghirup seteguk udara dingin. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pandangan masa depan Chu Feng sangat cerah, mereka tidak menyangka Chu Feng menjadi sangat kuat. Pada saat itu mereka tercengang, begitu tercengang sehingga mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng, dengan bangga mengisi pandangan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng. Cantik, senang bertemu denganmu. Aku teman baik Chu Feng. Nama saya Wang Qiang. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda kakak perempuan Chu Feng? Tepat pada saat itu, tubuh Wang Qiang bergeser. Seperti hantu, dia tiba sebelum Chu Yu. Meskipun tubuh bagian atas Wang Qiang benar-benar telanjang, dan dia memiliki pakaian yang sangat aneh, kekuatannya sangat kuat. Karena itu, Chu Yu tidak berani untuk tidak menghormatinya. Dia menjawab dengan jujur, "Senior, senang bertemu denganmu. Saya sepupu Chu Feng yang lebih tua. Namaku Chu Yu. Jangan memanggilku sebagai senior. Aku bahkan mungkin lebih muda darimu. Ayo jabat tangan." Wang Qiang mengulurkan tangannya yang kotor dan bau dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Bagi Chu Yu, Wang Qiang adalah seorang senior. Ketika dia meminta jabat tangan, bagaimana mungkin dia berani menolaknya? Hanya saja, dia tidak menyadari bahwa air liur Wang Qiang akan keluar dari sudut mulutnya saat dia mengulurkan tangannya yang seputih bunga bakung. "Pak." Melihat itu, Chu Feng segera mengangkat tangannya dan menampar tangan Wang Qiang yang terulur. Lalu dia berteriak, "Enyahlah! Anda bahkan mencoba memanfaatkan kakak perempuan saya Chu Yu? Apa kau sudah bosan hidup? Omong kosong! Apakah saya orang semacam itu?" Wang Qiang berbicara dengan benar. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia tiba di depan Chu Sui. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku teman Chu Feng. Bolehkah aku tahu siapa kamu mungkin?" Mendesah. Melihat Wang Qiang bertingkah seperti ini,
Chu Feng mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Karena itu, dia memutuskan untuk mengabaikan Wang Qiang. Dia menoleh ke Chu Guyu dan yang lainnya dan berkata, Kakak Chu Yu, mari kita mulai. Adik laki-laki, apakah itu benar-benar mungkin? Chu Guyu bertanya. Chu Guyu tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat membangkitkan kembali orang-orang dari keluarga Chu. Namun, pada saat yang sama, dia benar-benar berharap teknik kebangkitan itu menjadi kenyataan. Mari kita coba, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Senyumnya sedikit tertekan. Alasannya adalah karena bahkan dia tidak yakin apakah itu benar-benar mungkin atau tidak. Meski begitu, dia juga sangat berharap agar teknik rahasia itu berguna. Jadi, Chu Feng sangat takut teknik rahasia itu akan gagal, bahwa dia tidak akan bisa membangkitkan anggota keluarga Chu. Woos. Setelah memikirkannya, Chu Feng segera mulai membentuk formasi besar. Demi mencegah kegagalan, Chu Feng sangat teliti dalam menyiapkan formasi besar ini. Dia akan memastikan untuk memahami segalanya dan setiap detail formasi. Setelah formasi selesai, Chu Feng dan yang lainnya dari keluarga Chu semuanya duduk bersila di atas inti formasi. Setelah mereka semua memasuki formasi, semua orang memejamkan mata. Apa yang harus mereka lakukan sangat sederhana. Mereka hanya perlu melampiaskan kerinduannya pada sanak saudara dan memanggil sanak saudara dalam hati tanpa henti. Adapun sisanya, itu semua akan diserahkan kepada Chu Feng untuk diurus. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak, "Bangunlah!" Begitu dia mengucapkan kata itu, 55.555 lilin putih di dalam formasi dinyalakan secara bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan aneh mulai berdenyut dari formasi. Teknik rahasia itu. Pada saat itu, hati setiap orang, terlepas dari apakah mereka berasal dari tanah suci bela diri atau wilayah Laut Timur, mulai menegang, dan ekspresi mereka berubah. Saat lilin dinyalakan, mereka semua merasakan kekuatan aneh menyelimuti tubuh mereka. Itu adalah kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah-olah jiwa mereka tertarik pada formasi itu. Bab 2129, Jangan menyakitinya. Tampaknya teknik kebangkitan rahasia itu layak dilakukan. Mata Master mencapai surga bersinar. Ketika dia secara pribadi merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh formasi, dia menyadari bahwa teknik rahasia kebangkitan bukanlah kata-kata kosong. Sebaliknya, itu memiliki penggunaan yang sebenarnya. Hanya, setelah 1 hari berlalu, tidak ada satupun tubuh roh yang terlihat atau terbentuk. Selain itu, para spiritualis dunia yang hebat seperti Master mencapai surga juga tidak dapat merasakan kemunculan jiwa manapun. Hasil semacam itu pasti menyebabkan kerumunan merasa agak menyesal. Semakin banyak orang mulai merasa bahwa teknik kebangkitan rahasia ini tidak akan berhasil. Setelah 2 hari penuh berlalu, Chu Guyu yang sedang duduk dalam formasi, membuka matanya. Hanya pada saat itulah dia menemukan bahwa Chu Zhen, Chu Yu dan yang lainnya telah membuka mata mereka. Tidak hanya mata mereka terbuka, mereka juga memiliki ekspresi kecewa dan tertekan di wajah mereka. Apakah itu sebuah kegagalan? Pada saat itu, tanpa perlu ada yang memberitahunya, Chu Guyu menyadari bahwa teknik kebangkitan rahasia tampaknya telah gagal. Mendengar kata-kata itu dari Chu Guyu, banyak orang yang hadir menganggukkan kepala, meskipun mereka tidak mau mengakui bahwa teknik kebangkitan rahasia telah gagal. Setelah memverifikasi bahwa itu gagal, Chu Guyu mengungkapkan kesedihan yang luar biasa di matanya. Meskipun dia tidak pernah menaruh harapan yang terlalu besar pada teknik kebangkitan rahasia sejak awal,
mereka masih menaruh harapan padanya. Jadi, meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin gagal, mereka pasti masih merasa sedih ketika itu benar-benar gagal. Adik laki-laki, tiba-tiba, tatapan Chu Guyu berubah lamban. Dia menemukan bahwa sementara semua orang telah membuka mata mereka, Chu Feng tidak. Tubuhnya memancarkan kekuatan roh dunia yang menyatu ke dalam formasi roh itu tanpa henti. Setelah mendengar panggilan Chu Guyu, Chu Feng juga membuka matanya. Dia tersenyum ringan, lalu berkata, "Ayo coba lagi." Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menutup matanya lagi dan terus mengoperasikan teknik kebangkitan rahasia. Melihat itu, Chu Guyu dan yang lainnya juga memejamkan mata lagi. Sama seperti itu, Chu Guyu dan yang lainnya bertahan selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ketika masih belum ada tanda-tanda jiwa atau tubuh roh pada hari ke-7, semua orang mulai putus asa. Mereka merasa bahwa orang-orang dari keluarga Chu kemungkinan besar tidak akan dapat dihidupkan kembali. Namun, Chu Feng terus bertahan. Dia melanjutkan terlepas dari siapa yang mencoba mendesaknya untuk berhenti. "Adik laki-laki, aku tahu kamu ingin menghidupkan kembali ayah, kakek, dan yang lainnya. Kami juga berharap untuk itu. Tapi, kita juga harus mengenali kenyataan. Sudah waktunya bagi Anda untuk berhenti. Jika Anda melanjutkan ini, Anda akan membahayakan kesehatan Anda." Chu Guyu berdiri di depan Chu Feng dan mendesaknya untuk berhenti. Pada saat itu, semua orang mengelilingi Chu Feng. "Saya mengerti. Tapi, izinkan saya melanjutkan untuk 1 hari lagi. Jika masih tidak berguna maka, saya akan menyerah." Chu Feng membuka matanya dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Meski senyumnya tampak sangat santai, ekspresinya sebenarnya sedikit jelek. Dia telah mengaktifkan formasi selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Karena itu sangat membebani Chu Feng secara mental. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Lagi pula, formasi itu berbeda dari formasi roh biasa. Jadi, meskipun ketekunan Chu Feng sangat kuat dan kekuatan rohnya sangat kuat, kemungkinan besar dia masih akan runtuh jika ini terus berlanjut. Namun, meskipun demikian, dia tetap bertahan dengan paksa. Karena itu, dia secara alami akan membuat orang banyak menjadi sangat khawatir dan sedih dengan tindakannya. Tepat pada saat itu, Huang Fu Haiyue berkata, "Chu Feng, jika kamu ingin bertahan, kami semua akan menyetujuinya. Hanya, saya khawatir tidak akan ada cukup waktu." "Senior, yakinlah, saya masih bisa bertahan," kata Chu Feng. "Tidak, saya tidak berbicara tentang kesehatan Anda," kata Huang Fu Haiyue. Kemudian, Chu Feng bertanya, "Itu jalan surgawi. Apakah Anda tidak berencana memasuki jalan surgawi?" Huang Fu Haiyue bertanya. Mendengar kata-kata itu, murid Chu Feng langsung menyusut. Kemudian, dia bertanya, "Jalan surgawi akan dibuka?" "Itu benar. Jika Anda ingin pergi ke sana, saya khawatir Anda harus segera pergi," kata Huang Fu Haiyue. Pada saat itu, Chu Feng melihat teknik kebangkitan rahasia di hadapannya. Hatinya terasa sangat rumit. Dia sebenarnya tahu bahwa dia telah gagal. Hanya dia tidak ingin menyerah semudah ini. Namun, tampaknya dia sekarang tidak punya pilihan selain menyerah. Alasannya karena dia harus pergi dan bertemu ayahnya terlebih dahulu sebelum memasuki dunia luar. Namun, lelaki tua buta itu telah menggunakan jimat komunikasi yang diberikan ayah Chu Feng kepadanya. Dengan demikian,
tidak ada cara untuk menghubungi ayah Chu Feng. Jika Chu Feng ingin melihat ayahnya, satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah dengan memasuki jalan surgawi, kemudian menemukan area terlarang keluarga Chu di jalan surgawi. Adapun jalan surgawi hanya dibuka setahun sekali. Jika Chu Feng melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 1 tahun lagi. Senior, silakan pergi dan beristirahat di sekolah Azure Dragon untuk saat ini. Setelah saya kembali dari jalan surgawi, saya ingin mencoba lagi teknik kebangkitan rahasia ini, kata Chu Feng kepada orang banyak. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan kami untuk menemanimu? Master mencapai surga bertanya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia melihat keempat dewa besar dan berkata, itu akan dilakukan dengan mereka berempat menemaniku. Setelah itu diputuskan, Chu Feng dan 4 dewa besar mulai terbang menuju wilayah Laut Timur lagi. Dalam perjalanan mereka ke sana, lelaki tua buta yang menyembunyikan dirinya sepanjang waktu juga mengungkapkan dirinya. Lagi pula, kecepatan mereka akan jauh lebih cepat jika dia yang memimpin grup. Bukankah orang ini? Setelah melihat lelaki tua buta itu, ekspresi dari 4 dewa besar semuanya berubah. Mereka secara alami mengenali orang tua buta itu. Bagaimanapun, mereka telah mengalami segalanya dengan Chu Feng. Hanya saja, mereka berempat terheran-heran dengan aura lelaki tua buta itu. Meskipun mereka telah mengikuti King Xuantian di masa lalu, mereka belum pernah bertemu seseorang sekuat lelaki tua buta itu. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak menyembunyikan masalah ini dari 4 dewa agung dan malah memberitahu mereka tentang identitas orang tua buta itu. Setelah mendengar tentang identitas Chu Feng, 4 dewa agung semuanya sangat tercengang. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Chu Feng memiliki status yang begitu mulia dan agung. Mereka tidak mengharapkan kekuatan yang begitu kuat di tanah suci martialisme hanya menjadi pelayan klan Chu Feng. Tuan, setelah Anda melihat Tuan Xuan Yuan nanti, sebaiknya Anda memberitahu dia tentang Dewa Bulan. Sebenarnya, pelayan tua ini awalnya berencana untuk mengambil tubuh Suro dan Sumei dari Master Bulan Abadi setelah mengakui hubunganku denganmu. Hanya saja, sejak Master Bulan Abadi melarikan diri dari pertempurannya melawan Master Istana Kegelapan di depan gerbang transmogrifikasi, pelayan tua ini tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Karena itu kami hanya dapat meminta bantuan Tuan Xuan Yuan dalam masalah ini, kata orang tua buta itu. Orang tua buta itu tahu bahwa Chu Feng dan 4 dewa agung akan memasuki dunia luar. Di masa depan, mereka akan bertarung bersama di dunia luar. Karena itu, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun dan berbicara langsung di depan 4 dewa agung. Akan lebih baik jika ayah saya bersedia membantu kami. Chu Feng secara alami ingin membantu Suro dan Sumei mengambil kembali tubuh fisik mereka. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua buta itu kepada Chu Feng, tatapan dari 4 dewa agung semuanya mengungkapkan berbagai tingkat perubahan. Mereka saling memandang, dan kemudian diam-diam berkonsultasi satu sama lain. Kemudian Azure Dragon berbicara. Chu Feng, ada masalah yang saya pikir sudah waktunya bagi kami untuk memberitahu Anda. Naga Azure Senior, apa masalahnya? Chu Feng bertanya. Ini tentang Master Bulan Abadi, kata Azure Dragon. Bulan Abadi. Chu Feng terkejut. Namun, setelah mengingat bagaimana mereka berempat mengikuti King Xuantian, dia memutuskan bahwa mereka kemungkinan besar hadir ketika King Xuantian melakukan kontak dengan Dewa Bulan dan harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Bulan daripada dia. Karena itu, dia berkata, "Lansia, tolong katakan padaku apapun yang ingin kalian semua katakan."
Chu Feng, jika kamu bisa menangkap Master Bulan Abadi, tolong jangan sakiti dia, kata Azure Dragon. Bab 2130, memasuki kembali jalan surgawi. Mengapa? Chu Feng bertanya. Chu Feng benar-benar merasa bahwa sifat Master Bulan Abadi tidak jahat. Meskipun dia secara paksa merebut tubuh Suro dan Sumei, Chu Feng merasa bahwa dia harus memiliki kesulitannya sendiri yang sulit dia sebutkan. Jadi, bahkan jika Azure Dragon dan yang lainnya tidak memintanya, dia tetap tidak berencana untuk menyakiti Master Bulan Abadi. Namun, karena Azure Dragon dan yang lainnya memohon keringanan hukuman untuk Master Bulan Abadi, Chu Feng merasa harus ada alasan khusus. Kami berjanji pada King Xuantian bahwa kami tidak akan memberitahu siapapun tentang hubungannya dengan Dewa Bulan. Dengan demikian, kami hanya dapat memberitahu Anda bahwa King Xuantian dan Dewa Bulan memiliki hubungan yang luar biasa. Jadi, Chu Feng, bisakah kamu memberi kami memberikan wajah King Xuantian, dan tidak membahayakan Master Bulan Abadi? Azure Dragon memohon. Pada saat itu, Chu Feng mencapai pemahaman. Ternyata Azure Dragon dan yang lainnya memohon Master Bulan Abadi karena King Xuantian. Meskipun Chu Feng sudah tahu bahwa Master Bulan Abadi memiliki hubungan dengan King Xuantian, dia tidak mengira itu akan menjadi hubungan yang luar biasa. Jika Master Bulan Abadi bersedia mengembalikan tubuh Suro dan Sumei, tentu saja aku tidak akan menyakitinya. Namun, jika dia menolak, tanganku akan dipaksa. Lagi pula, Suro dan Sumei adalah wanita tercintaku. Chu Feng tidak berbicara terlalu kaku. Terlepas dari apakah Master Bulan Abadi itu baik atau jahat, tetap saja dia secara paksa merebut tubuh Suro dan Sumei. Jika dia menolak mengembalikan tubuh mereka, Chu Feng tidak akan sopan padanya hanya karena dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Lagi pula, itu adalah tubuh Suro dan Sumei. Jika Master Bulan Abadi menolak untuk menyerahkan tubuh Suro dan Sumei, bahkan jika kamu bersedia untuk menyelamatkan kami berempat tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kata Azure Dragon. Burung vermilion, kura-kura hitam dan harimau putih juga mengangguk mendengar kata-kata Azure Dragon. Mereka telah mengungkapkan sudut pandang mereka. Melihat itu, Chu Feng tersenyum ringan. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Meskipun 4 dewa besar telah memohon Dewa Bulan untuk King Xuantian, mereka tidak melupakannya, tuan baru mereka. Wilayah Laut Timur. Di laut yang disebut Laut Surga. Tak terhitung orang sudah berkumpul di tempat itu. Alasan semua orang itu berkumpul adalah karena disitulah jalan surgawi akan dibuka setiap tahun. Gemuruh. Saat gemuruh mulai terdengar, ombak mulai melonjak di atas laut. Kemudian, pusaran air yang sangat besar mulai muncul. Saat pusaran air berputar, ombak semakin ganas. Ukuran pusaran air mulai berkembang tanpa henti. Pada akhirnya, pusaran air besar yang tak terhitung jumlahnya praktis menutupi seluruh laut. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Bang! 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 Tiba-tiba, banyak berkas cahaya tebal mulai keluar dari pusaran air secara eksplosif. Setelah ditembakkan dari pusaran air di laut, berkas cahaya berkumpul bersama di langit dan membentuk formasi besar yang cerah keemasan dan mempesona. Formasi besar itu sangat besar. Bagian atasnya mencapai awan, sedangkan bagian bawahnya masuk ke laut. Itu tampak seperti tembok emas tinggi yang memisahkan dunia. Pada saat yang sama, itu tampak seperti matahari cerah yang berdiri di antara langit dan bumi. Dalam situasi seperti itu, pintu masuk segera muncul di tengah formasi. Itu di sini.
Pada saat itu, teriakan memekakkan telinga terdengar dari kerumunan besar. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Alasannya karena mereka semua tahu bahwa itu berarti jalan surgawi telah dibuka secara resmi. Hanya saja, meski kerumunan dipenuhi dengan kegembiraan dari pembukaan jalan surgawi, tak satu pun dari mereka yang berani benar-benar menginjakkan kaki ke dalamnya. Alasannya adalah karena semua orang tahu bahwa sementara jalan surgawi mampu membawa mereka ke tanah suci martialisme yang legendaris, jalan surgawi juga sangat berbahaya dan menakutkan. Gemuruh. Tepat pada saat itu, ruang tiba-tiba mulai bergetar. Semua orang merasa bahwa dunia tampak bergetar hebat. Bahkan, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah langsung jatuh dari udara ke laut di bawah. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, banyak orang mulai panik. Bahkan karakter tingkat senior lama mengungkapkan ekspresi panik. Meski sensasi yang mereka rasakan hanya berlangsung sesaat, itu seperti datangnya hari kiamat. Karena itu, semua orang merasakan ketakutan yang melekat di hati mereka. Hanya saja, tidak ada yang tahu bahwa getaran sebelumnya disebabkan oleh dentuman sonik yang diciptakan melalui gerakan cepat. Pada saat semua orang yang hadir terkejut, Chu Feng, lelaki tua buta dan 4 dewa agung telah berhasil memasuki jalan surgawi. Hal pertama yang mereka temui setelah memasuki jalan surgawi adalah kegelapan pekat. Mereka merasa seolah-olah tempat itu adalah jurang maut. Namun, saat mereka terus maju, cahaya segera muncul di hadapan mereka. Itu adalah kilau biru tua. Kilau itu diciptakan oleh semacam benda mengambang. Benda biru tua yang memancarkan cahaya itu seukuran semangka. Selain itu, benda-benda biru yang lebih dalam dapat ditemukan di seluruh dunia yang luas itu sejauh mata memandang. Tempat itu sama sekali tidak menyerupai ruang yang terisolasi. Sebaliknya, itu tampak lebih seperti langit berbintang. Itu sangat indah dan misterius. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ratapan kesedihan yang mengerikan segera mulai terdengar. Mengikuti di belakang itu banyak roh pendendam mencari hidup mereka. Semuanya persis sama dengan pertama kali Chu Feng melangkah ke jalan surgawi. Semua ini adalah hal-hal yang harus dialami seseorang setelah menginjakkan kaki di jalan surgawi. Hanya saja, saat itu, Chu Feng merasa tidak nyaman setelah melihat hal-hal itu. Namun, sekarang dia benar-benar tenang. Bahkan jika benar-benar ada bahaya di jalan surgawi, jarang ada yang bisa membahayakan Chu Feng mengingat betapa kuatnya dia saat ini. Selanjutnya, lelaki tua buta itu, peringkat 5 leluhur bela diri, ada bersamanya. Yang terpenting, Chu Feng merasa bahwa ayahnya akan tahu bahwa dia telah memasuki jalan surgawi. Alasannya karena dia tidak akan pernah melupakan siapa yang mengirim patung penjaga yang kuat itu untuk menyelamatkan mereka ketika dia dan Tantai Sue bertemu dengan lawan yang sulit. Itu adalah Keratua. Namun, Chu Feng tahu bahwa Keratua pasti bertindak sesuai instruksi ayahnya. Ayah seharusnya tahu bahwa aku datang untuk mencarinya, kan? Akankah ayah bersedia menemuiku kali ini? Mengingat adegan dari masa lalu, Chu Feng menjadi lebih bersemangat dan gugup. Dia senang karena dia ingin melihat ayah kandungnya. Dia gugup karena dia takut kekuatannya tidak mencukupi dan ayahnya akan menolak untuk bertemu dengannya lagi. Dengan semacam kegugupan mengisi hatinya, Chu Feng akhirnya tiba di depan gerbang megah. Gerbang itu tampak persis sama seperti sebelumnya. Itu terbuka lebar. Namun, berbeda dari dulu, sekarang 2 patung penjaga berdiri di kedua sisi gerbang. Mereka tampil sangat mengesankan. Pada saat itu,
Chu Feng berhenti di depan gerbang dan mengalihkan pandangannya ke salah satu dari dua patung penjaga. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kamulah yang menyelamatkanku saat itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menginjakkan kaki ke gerbang. Semuanya sama seperti saat itu. Setelah memasuki gerbang, mereka bertemu dengan kegelapan pekat. Meskipun Chu Feng adalah kaisar bela diri peringkat 7 dan spiritualis dunia jubah Mark Naga, tekniknya masih tidak dapat mencapai apapun di tempat itu. Seperti orang buta, dia hanya bisa terus maju menuju cahaya redup yang bisa dia lihat di depan. Chu Feng dan yang lainnya bergerak menuju cahaya itu. Ketika mereka akhirnya berhasil tiba sebelum cahaya, Chu Feng semakin bersemangat. Itu adalah cahaya api. Ada api unggun di sana. Namun, itu bukan aspek yang penting. Yang terpenting, duduk di samping api unggun adalah kera yang sangat kurus mengenakan pakaian yang terlihat lusuh. Itu adalah kera tua. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.